Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, selamat datang di channel ini. Bagaimana nih kabarnya sobat mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Nur Khaliful Akbar. Hari ini kita akan mereview 3 jurnal yang menarik yang fokus pada mata kuliah aljabar linear matrik. Namun sebelum itu, apa sih jurnal ini? Nah, jurnal itu, ini menurut yang saya baca ya, jurnal itu adalah sebuah publikasi atau catatan tulis yang berisi catatan, penelitian, atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam bidang tertentu. Nah, jurnal ini biasanya digunakan oleh para akademisi, peneliti, dan atau praktisi dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, atau teknologi. Dan tujuan dari jurnal itu adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Jurnal ini bisa berupa tulisan pendek seperti artikel atau laporan penelitian, atau bisa juga berisi ulasan, komentar, atau pemikiran yang lebih panjang. Dan jurnal ini memiliki peran penting loh sob dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan penyebaran pengetahuan baru gitu. Jadi daripada kita berlama-lama, kita langsung saja kita review jurnalnya. Ketiga jurnal ini, untuk judulnya seperti apa, kita lanjut di screennya dulu. Oke, daripada kelamaan, yuk langsung kita coba. Kita mulai, let's go. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, kita akan mereview tentang artikel atau jurnal. Dan sebelum itu kita kenalin dulu tentang masing-masing jurnal yang bakal kita review. Yang pertama di jurnal 1, yang ini. Jurnal yang pertama itu adalah dari dengan judul pengembangan model pembelajaran aljabar linear dan matriks dengan pendekatan inquiry untuk mahasiswa teknik informatika. Kita lihat di sini aja biar lebih mudah. Dengan jurnalnya itu adalah Journal of Mathematics, Education, Science, and Technology. Dengan nomor ISSN-nya itu adalah 2541/2292 online. Volume dan halamannya itu adalah di volume 5, nomor 2, halaman 156/170. Terus di tahun terbitnya, ini mungkin agak terlalu jauh ya, yaitu adalah di tahun terbit di tahun 2020. Dengan penulisnya itu adalah Siti Aminah dan Nira Radita. Untuk tanggalnya itu adalah September 2020, dan ini adalah link artikelnya. Terus di artikel kedua atau jurnal yang kedua itu adalah dengan judul Efektivitas Penerapan Pembelajaran Hybrid terhadap Belajar pada mata kuliah aljabar linear dan matriks. Ini dari Jurnal Pendidikan Tambusai. Dengan nomor ISSN-nya itu adalah 2614/6754 online. Dengan volumenya itu adalah di volume 8, nomor 2, halaman 30810/30816. Ini bisa jadi bacanya 30-an ribu ya. Di tahun terbit itu baru kemarin, yaitu adalah di tahun 2024. Ini berarti masih sangat fresh, sangat baru seperti itu. Selanjutnya dari penulisnya itu adalah dari Maimunah dan Nurmala Dewi Kodarsi. Sini tanggalnya itu adalah di tahun tanggalnya itu adalah di Juni 2024 dengan link artikelnya ini. Terus selanjutnya ada di judul artikel ketiga itu adalah tentang korelasi penguasaan materi aljabar linear terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah metode numerik. Jurnal ini dari Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, dengan nomor ISSN-nya itu adalah 2541/1687 print, dan 2541/1709 itu online. Volumenya itu adalah di volume 8, nomor 2, halaman 245 sampai 255 seperti itu. Untuk tahunnya sama seperti di jurnal atau artikel yang kedua, yaitu adalah di tahun 2024. Dari penulisnya itu adalah penulisnya itu ada dari Erni Untari, Indra Puji Astuti, Doni Susanto, dan Shirley Kusumawati. Ini ada untuk tanggalnya itu adalah di Agustus
2024 seperti itu. Next, kita akan bahas, sebelum kita bahas, kita cek dulu apakah benar ada judul seperti ini dengan pengarangnya seperti ini, tahunnya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah contoh artikel yang pertama tentang pengembangan model pembelajaran aljabar linier dan matriks dengan pendekatan inquiry untuk mahasiswa teknik informatika. Di sini penulisnya itu adalah Sita Aminah dan Ira Radita, yang sangat bagus ya, sobat mahasiswa, Sita Aminah dan Ira Radita. Karena secara aspek itu dari datanya itu diambil dari jurnal ini sudah pasti. Sekolah tinggi informatika dan komputer Indonesia atau STIKI di daerah Malang. Nih, kita baca abstraksi dan lain sebagainya, kita akan bacanya di review saja, karena otomatis review itu dari ketika artikel itu sudah ada semua, jadi kita nggak mungkin baca semuanya dari masing-masing jurnal tersebut. Oke. Untuk jurnal yang kedua yaitu adalah efektivitas penerapan pembelajaran hybrid terhadap hasil belajar pada mata kuliah aljabar linier dan matriks. Ini dari Maimunah Nurmala Dewi Kodarsih, ini dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini ada emailnya juga. Seperti itu. Ini nomornya sama seperti yang di sini. Next, yang jurnal yang ketiga itu adalah jurnal korelasi penguasaan materi aljabar linier terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah metode numerik. Dengan penulisnya itu adalah Erni Untari, Indra Puji Astuti, Doni Susanto, Shirley Kusumawati. Oke, di sini cukup cukup detail, tapi kita akan bahasnya di time saja. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mereview. Untuk aspek reviewnya itu ada beberapa, nanti sambil berjalan kita sebutin deh. Yang paling utama adalah karena ini hanya sekedar review, mungkin video ini juga tidak akan dibuat lama, otomatis saya hanya membacakan inti dari hasil reviewnya, tidak secara penuh, hanya mungkin rangkuman atau lebih ke intinya saja. Ini memang sudah inti, tapi kita buat lebih inti lagi seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah dari aspek yang pertama itu adalah struktur artikel. Di struktur artikel ini ada komponen yang pertama atau komponen ya, mohon maaf, itu adalah abstrak. Abstrak ini sebenarnya itu ya keseluruhan dari si jurnal tersebut sih. Kita bacakan satu-satu, mungkin agak banyak. Pertama, dari artikel 1 itu tentang artikel ini membahas tentang pengembangan model pembelajaran linier dan matriks dengan pendekatan inquiry yang ditunjukkan kepada mahasiswa teknik informatika. Model ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan aljabar linier dan matriks pada berbagai permasalahan di bidang informatika, seperti itu. Terus di jurnal yang kedua atau artikel yang kedua itu adalah tentang pembelajaran hybrid ya. Hybrid di sini itu diartikan sebagai gabungan antara tatap muka atau online, didasarkan pada mungkin kebutuhan dari si mahasiswa tersebut mungkin ya, karena waktunya tidak bisa secara penuh untuk kuliah, jadi ada gabungan antara tatap muka dan online. Hasil menunjukkan bahwa metode ini meningkatkan hasil belajar mahasiswa sekaligus membantu mereka menjadi lebih mandiri dan disiplin. Apakah benar hybrid itu bisa melatih mandiri dan disiplin? Kita akan bahas nanti, yang bakal ada di aspek review nanti. Oke, next. Yang artikel ketiga tentang korelasi penguasaan materi aljabar, di sini itu dari abstraknya itu adalah tentang studi ini meneliti hubungan antara penguasaan materi aljabar linier dengan prestasi mahasiswa pada mata kuliah metode numerik di program studi teknik informatika. Dengan hasilnya itu adalah penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara penguasaan aljabar linier dan prestasi belajar pada metode numerik, seperti itu. Nah, dari yang tadi sudah dibaca, saya juga udah ngerangkum dari ketiganya, yaitu adalah
Dari rangkumannya itu adalah ketiga artikel ini membahas cara meningkatkan pembelajaran aljabar linear dan matriks untuk mahasiswa teknik informatika. Dari artikel yang pertama itu adalah mengembangkan modul belajar berbasis inquiry, dan artikel kedua menunjukkan efektivitas metode pembelajaran hybrid, dan artikel ketiga itu menunjukkan bahwa penguasaan aljabar linear itu menjadi pengaruh positif pada prestasi belajar mahasiswa. Ini dari semua penelitian ini bertujuan membantu mahasiswa lebih memahami dan menerapkan tentang konsep belajar di aljabar linear dengan baik. Itu adalah rangkumannya atau intinya. Next, kita yang kedua. Yang kedua itu adalah dari subkomponennya itu adalah tentang adanya pendahuluan. Ini mungkin agak banyak ya di pendahuluannya. Di pendahuluan artikel pertama yaitu adalah tentang sistem pembelajaran beralih untuk pendekatan konstruktivis yang mendekatkan pembelajaran aktif dan eksplorasi. Karena kemampuan belajar mahasiswa berbeda, ada yang lambat, ada yang memerlukan waktu, ada yang perlu pendekatan khusus untuk memahami materi, dan pembelajaran kelompok sering kurang efektif sehingga pembelajaran mandiri dengan modul berbasis konstruktivis menjadi solusi. Modul ini menggunakan pendekatan inquiry, membantu mahasiswa memahami materi aljabar linear dan matriks secara mandiri, terutama karena mata kuliah ini penting sebagai dasar untuk studi lanjutan. Seperti itu. Terus untuk pendahuluan di artikel yang kedua itu adalah yang ini. Nah, di pendahuluan yang kedua itu adalah tentang hybrid learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online menjadi metode yang banyak digunakan pasca pandemi COVID-19. Pasti kita tahu sebagai mahasiswa kita nggak mungkin lupa tragedi di akhir 2019 yang mana bahwa COVID masuk ke Indonesia dan kita diliburkan, yang sekolah diliburkan, yang kerja di rumah, pokoknya itu tidak boleh keluar rumah. Dan ini adalah suatu tragedi yang membuat sistem pembelajaran itu ya harus beradaptasi setelah keadaan itu atau setelah COVID itu selesai. Ini kita bahas lagi ke materinya, itu adalah tentang metode ini tuh dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan menarik, khususnya pada mata kuliah aljabar linear dan matriks. Ini di prodi teknik informatika, sebenarnya kayaknya aljabar linear dan matriks, mungkin di prodi yang lain mungkin ada, atau mungkin ada, saya kurang tahu karena prodi saya itu adalah teknik informatika. Di mata kuliah ini tuh sering dianggap sulit karena banyak melibatkan perhitungan kompleks seperti matriks, eliminasi cost, dan transformasi linear. Namun sangat penting sebagai dasar dalam bidang teknologi informasi. Meski hybrid learning memiliki banyak manfaat, penerapannya menghadapi kendala seperti masalah jaringan, sistem, dan platform pembelajaran. Untuk mengatasi ini, kampus menggunakan platform pembelajaran yang terintegrasi dengan LMS ya, seperti itu. Lanjutnya itu adalah agar memudahkan akses materi dan pembelajaran dilakukan sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS, menggunakan metode yang relevan dengan materi dan melibatkan evaluasi untuk peningkatan pemahaman pada mahasiswa itu. Next, di pendahuluan yang ketiga yaitu tentang di perguruan tinggi, topik matematika seperti aljabar linear dan kalkulus menjadi semakin abstrak dan kompleks, membutuhkan pemahaman kognitif yang lebih tinggi, dan mata kuliah ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa teknik informatika di tahun pertama dan menjadi prasyarat untuk mata kuliah lanjutannya seperti teknik numerik seperti itu. Nah ya, di sini pendahuluan cukup banyak ya, tapi kita langsung ke intinya saja. Dari review yang saya buat, kita bisa rangkumin nih. Rangkumannya itu adalah bahwa pembelajaran kini berfokus pada pendekatan konstruktivis. Ini yang artikel yang pertama, dengan pembelajaran mandiri berbasis modul dan membantu mahasiswa memahami materi sulit seperti aljabar linear dan matriks. Dan yang penting sebagai dasar studi lanjutan. Yang kedua itu adalah hybrid learning, itu menjadi metode populer pasca pandemi.
Bahkan sekarang saya aja menggunakan sistem itu ya, hybrid, kadang ketemu atau tatap muka, terus ada juga yang menggunakan online, jadi kadang online kadang tatap muka seperti itu. Kita lanjut bahwa meski menghadapi kendala seperti jaringan dan platform yang diatasi dengan LMS terintegrasi, terus yang ketiga ini adalah tentang aljabar linear menggunakan metode analitik, sedangkan teknik numerik memakai pendekatan numerik. Penguasaan materi dasar sangat penting karena pengaruh pada keberhasilan di mata kuliah lanjutan seperti probabilitas dan statistika seperti itu. Ini adalah rangkuman dari pendahuluan yang kita ambil dari 3 jurnal tersebut. Selanjutnya, di metode penelitian, penggunaan metode penelitian ini pasti berbeda, dan ada yang sama mungkin ada yang berbeda seperti itu. Kita langsung saja ke artikel yang pertama. Itu adalah di artikel penelitian pengembangan modul pembelajaran aljabar linear dan matriks dengan pendekatan inquiry. Itu mengikuti tahapan dari model Dick and Carey, dimulai dengan analisis kebutuhan untuk memahami kondisi pembelajaran dan variasi tipe mahasiswa. Dan selanjutnya dilakukan analisis mahasiswa dan konten, di mana pretestnya digunakan untuk mengukur pengetahuan awal mahasiswa, dan konten disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu, teman-teman. Ini harusnya ada lagi, cuma cukup dari sini ya. Seperti itu. Nextnya, di artikel yang kedua itu adalah tentang metode penelitian yang digunakan. Itu adalah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih penerapan pembelajaran hybrid pada mata kuliah aljabar linear dan matriks. Di sini diterangkan juga untuk sampelnya itu dari 50 mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut pada semester 2023-2024. Apakah ini benar dengan sampelnya? Kita buktikan nanti, kan nanti ada juga aspek keasliannya juga. Kita ngebahas ke bawahnya ya. Kita langsung saja ke yang ketiga. Itu adalah tentang metode penelitian digunakan dalam jurnal tersebut juga ini berbeda ya. Kalau tadi itu deskriptif kualitatif, sedangkan ini itu adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Sesuai dengan judul berarti ya. Penelitian ini tuh melibatkan pengambilan sampel secara acak dari populasi mahasiswa yang terdaftar di program studi teknik informatika di Universitas PGRI Madiun. Nah, ini intinya itu adalah tentang metode. Untuk yang di bawahnya itu nggak harus lah ya. Kita lanjut ya. Dari rangkuman masing-masing dari metode penelitian, saya ambil kesimpulan bahwa penelitian ini tuh mengembangkan modul aljabar linear dan matrik itu berbasis inquiry dengan modelnya itu adalah Dick and Carey yang valid dengan nilainya ini ditunjukkan dari jurnalnya itu adalah 2,37 dan efektif meningkatkan hasil belajar. Modul yang kedua itu adalah diterapkan dalam pembelajaran hybrid itu meningkatkan kemandirian komunikasi dan kompetensi mahasiswa. Terdapat hubungan kuat koefisien antara penguasaan aljabar linear dan prestasi di mata kuliah metode numerik. Walaupun ini saya ambil rangkumannya atau resonya itu di hasilnya aja sih. Untuk metode penelitian dirangkum kita bisa lah. Yang pertama itu adalah menggunakan metode Dick and Carey, yang kedua itu adalah deskriptif kualitatif, dan yang ketiga itu adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi seperti itu. Kita lanjut yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah tentang hasil dari si jurnal tersebut, hasil dan pembahasan. Nah, ini yang sebenarnya yang paling inti dari jurnal itu sebagai pembelajaran untuk kita. Yang pertama itu adalah tentang jurnal yang pertama itu adalah hasil penelitian itu mengenai mengembangkan model pembelajaran aljabar linear dan matriks itu dengan pendekatan inquiry. Itu menunjukkan bahwa modul yang terdiri dari 3 bagian telah dirancang sesuai dengan model Dick and Carey itu membantu mahasiswa memahami sistem pemahaman linear. Berarti ini benar-benar bermanfaat. Dengan evaluasi validitas menghasilkan nilai 2,37 menandakan modul tersebut valid atau benar dengan beberapa revisi yang disarankan.
keefektifan itu dengan menunjukkan perbedaan signifikan antara nilai pretest atau nilai sebelum pembelajaran atau tes yang dilakukan sebelum pembelajaran, dan post test atau setelah pembelajaran itu mengindikasikan peningkatan hasil belajar mahasiswa. Jadi ini adalah hasil yang sangat-sangat wow ya, atau sangat-sangat hebat seperti itu. Kita lanjut saja. Untuk dari hasil dan pembahasan yang kedua dari artikel yang kedua itu juga ini ada hasilnya. Hasilnya itu adalah hasil pembahasannya. Mohon maaf. Pada jurnal tersebut itu adalah penerapan pembelajaran hybrid itu menunjukkan mahasiswa itu menerima pembelajaran dengan baik. Ya enggak, kenapa enggak kalau itu tuh bisa dibilang kita masuk dan setelah itu kita online. Artinya mungkin sekiranya mahasiswa yang punya banyak kegiatan atau mungkin sambil kerja atau freelance itu kan punya waktu untuk cari kerja dan kuliah, biar dua-duanya itu jalan gitu. Dari pembelajaran hybrid ini, penilaian selama dan setelah pembelajaran dengan jenis penilaian mencakup observasi serta penilaian tertulis, dan hasil ujian akhir semester menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa dalam penguasaan materi berada pada kategori baik dan sangat baik. Ini berarti hasil yang memuaskan dan hasil yang mungkin diharapkan oleh si peneliti juga, seperti itu. Dan mungkin harapan si peneliti juga sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Oke, lanjut di artikel yang ketiga, yaitu adalah tentang hasil pembahasannya itu tentang dalam jurnal tersebut itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan materi aljabar linear dan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah metode numerik, dengan koefisiennya itu korelasi yang ditemukan adalah 0,812 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Hal ini itu mengindikasikan bahwa mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang aljabar linear itu cenderung memiliki prestasi yang baik, seperti itu. Ini dari hasil jurnal tersebut. Ini berarti kan bagus ya, menunjukkan artinya itu keterkaitan antara mereka teman-teman mahasiswa atau sobat mahasiswa yang cukup baik dalam pemahaman dari mata kuliah aljabar linear itu rata-rata cenderung berprestasi, seperti itu. Nah, kita bisa rangkumin nih dari ketiga hasil dan pembahasannya itu di sini, bahwa penelitian ini mengembangkan modul aljabar linear dan matrik yang berbasis inquiry itu dengan model Dick and Carey itu yang menunjukkan nilai yang baik. Artinya dari hasilnya itu, hasil yang baik yaitu adalah nilainya itu 2,37 dan efektif meningkatkan hasil belajar. Dengan yang kedua itu adalah tentang pembelajaran hybrid itu juga sama, mendapatkan hasil yang baik di sini hasil yang baik dan penguasaan yang baik terhadap mahasiswa dari materi aljabar linear dan matrik. Dan yang ketiga itu di sini juga bisa dibilang mendapatkan hasilnya itu adalah, kita intinya aja yaitu tentang hubungan kuat antara koefisiennya itu adalah 0,812 antara penguasaan aljabar linear dan prestasi di mata kuliah metode numerik, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah tentang kesimpulan dari masing-masing si jurnal tersebut. Kesimpulan yang pertama, kesimpulannya itu adalah dari penelitian mengenai pengembangan modul pembelajaran aljabar linear dan matriks dengan pendekatan inquiry itu menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan itu terbukti valid dan efektif. Ini sudah jelas ya, valid dan efektif. Kita bisa kasih bold ya biar lebih jelas. Serta mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan. Ini bagus sekali. Kesimpulannya adalah dari jurnal tersebut, dari penelitian tersebut dengan dihasilkannya itu adalah bahwa pembelajaran dengan modul pendekatan inquiry itu sangat terbukti valid dan efektif, seperti itu.
Lanjut, itu adalah tentang di artikel yang kedua itu adalah penerapan belajar hybrid pada mata kuliah aljabar linear dan matrik terbukti efektif juga dan diterima dengan baik oleh mahasiswa karena metode ini meningkatkan pemahaman materi, hasil belajar dan serta keterampilan komunikasi dan kemandirian belajar. Karena mungkin dikasih tugas, berarti dikerjainnya di rumah, dikasih deadline, akhirnya mungkin jadi termotivasi untuk mandiri gitu dan bertanggung jawab seperti itu. Jadi pembelajaran hybrid ini juga memfasilitasi interaksi yang lebih baik antara dosen dan mahasiswa, sehingga memungkinkan penilaian lebih akurat terhadap kemampuan mahasiswa. Secara keseluruhan, pembelajaran hybrid ini memberikan dampak positif pada proses pembelajaran di perguruan tinggi. Ya gimana nggak mau berkomunikasi dengan baik, karena kita hybrid pasti kan kita harus banyak tanya sama dosennya seperti itu. Karena mungkin ada yang tidak paham, karena internet menyediakan ilmu tapi tanpa guru kita kayaknya agak susah, atau tanpa dosen kita juga tetap susah seperti itu. Oke, next, di artikel yang ketiga itu adalah tentang kita ambil kesimpulannya itu adalah dari jurnal tersebut itu adalah bahwa penguasaan materi aljabar linear itu memiliki korelasi yang signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah metode numerik, dengan nilai koefisien korelasinya yang berada di rentang sangat tinggi. Ini di rentang sangat tinggi, walaupun bisa dibilang tinggi banget enggak, tapi intinya di sangat tinggi itu ya udah benar-benar memenuhi ekspektasi sih dari peneliti seharusnya. Ini menunjukkan bahwa dampak penguasaan materi aljabar linear itu terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah teknik numerik itu adalah sangat signifikan. Artinya itu mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang aljabar linear itu rata-rata mungkin lebih banyak atau mungkin banyaknya gitu cenderung lebih mudah berprestasi seperti itu. Gitu ya. Itu tentang kesimpulan dari si jurnal tersebut lah ya. Saya juga ngerangkumin sedikit tentang ketiga aspek tersebut. Intinya adalah modul aljabar linear itu berbasis inquiry, terbukti valid dan efektif, meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan, dan pembelajaran hybrid di artikel yang kedua itu adalah mata kuliah ini juga efektif, meningkatkan pemahaman, kemandirian dan keterampilan komunikasi. Dan yang ketiga di artikel ketiga itu tentang korelasi itu juga sama. Penguasaan aljabar linear itu memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan prestasi di mata kuliah metode numerik, menunjukkan pentingnya pemahaman aljabar linear dan keberhasilan di akademik seperti itu. Next, kita lanjut ya, yang ini tentang keaslian. Nah, kita bahas keaslian nih. Mungkin bagi teman-teman atau sobat mahasiswa itu, apakah ini jurnalnya bohong atau enggak, atau bisa dibilang ya dipertanyakan lah ya keasliannya. Saya sudah ngerangkumin suatu bentuk, nanti di referensi juga ada, ini bentuk dari kata-kata yang menunjukkan bahwa jurnal itu benar-benar asli lah ya, dan valid lah gitu. Oke, di keasliannya itu penelitian itu mengenai pengembangan model pembelajaran aljabar linear dan matriks terlihat dari beberapa aspek. Saya bagi untuk menjadi beberapa aspek nih. Aspek yang pertama itu dari penelitian ini menggunakan pendekatan inquiry, ini sangat-sangat asli loh ya, yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Ini yang jadi susah karena di sini kan dilibatkan mahasiswa, nggak mungkin dong asal-asalan seperti itu. Terus yang kedua itu adalah tentang modulnya itu berbasis teori konstruktivis yang memungkinkan bahwa mahasiswa itu membangun pemahaman melalui pengalaman belajar seperti itu. Terus yang ketiga, penerapan model Think and Carry itu memberikan struktur sistematis dalam pengembangan modul aljabar linear dan matrik itulah ya. Dan yang keempat itu adalah penelitian melakukan uji validitas dan keefektifan untuk memastikan modul ini pun dapat diterapkan secara efektif. Artinya benar-benar diuji nih apakah ini itu valid atau enggak. Dan ini sudah dikatakan bahwa dia itu melakukan uji validitas dan keefektifan, artinya itu benar-benar asli nih. Oke, kita lanjut di artikel yang kedua. Artikel yang kedua itu tentang keaslian jurnal ini
terletak pada fokusnya yang mendeskripsikan penerapan pembelajaran hibrid, khususnya pada mata kuliah aljabar linear dan matrik perguruan tinggi. Ya pasti. Di saat kita menerangkan secara struktur ya dari rancangan pertama sampai akhir, itu menunjukkan bahwa ini tuh benar-benar jurnal asli, benar-benar jurnal sebagai jurnal penelitian. Terus selanjutnya itu adalah penelitian itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oke lah, ini sudah dibahas. Nextnya itu adalah nextnya kita langsung di artikel yang ketiga, yaitu adalah keaslian jurnal tersebut dijamin ya. Ini tersebut itu dijamin. Saya juga beberapa aspek juga. Yang aspek yang pertama itu adalah tentang proses peer review artikel ini tuh dievaluasi oleh ahli sebelum diterbitkan. Artinya benar-benar dievaluasi nih sama ahli-ahli yang memang paham tentang jurnal dan menunjukkan bahwa ini tuh benar-benar asli atau valid lah ya. Yang kedua itu adalah mohon maaf, bukan valid, otentik. Yang kedua itu adalah referensi yang valid ya. Referensi yang valid itu nanti saya akan berikan referensinya itu benar-benar valid banget lah ya, dan menggunakan literatur yang relevan dan diakui dalam bidangnya gitu. Yang ketiga adalah metodologi yang jelas. Teman-teman kalau misal penjelasan saya lebih agak kecepatan, silakan teman-teman itu bisa baca sendiri. Nanti saya bisa share untuk reviewnya bagi teman-teman yang sekiranya terlalu cepat mendengarkan penjelasan saya seperti itu. Oke, yang keempat itu adalah tentang pernyataan etika. Pernyataan etika itu dalam artian itu mematuhi standar etika dalam penelitian seperti itu. Next, yang kelima itu adalah penerbitan oleh institusi terpercaya gitu kan. Jadi nggak mungkin dong ini tuh nggak valid atau nggak otentik atau nggak asli itu kan, sedangkan diterbitkan itu dari institusi yang terpercaya gitu. Mohon maaf, agak belibet ini ya. Nah, kita lihat ya dari rangkumannya ya, itu adalah tentang penelitian ini mengenai pengembangan modul pembelajaran linear dan matriks yang menunjukkan keaslian melalui pendekatan inquiry yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, penggunaan teori konstruktivis dan penerapan model pick and carry yang sistematis. Artikel yang kedua itu adalah dengan uji validitas dan keefektifan memastikan modul yang diterapkan secara efektif, sementara fokus pada mahasiswa teknik informatika menjadikan relevan dengan kebutuhan pendidikan seperti itu. Yang ketiga, untuk artikel yang ketiga itu adalah keaslian jurnal ini itu didukung oleh proses ini peer and review, referensi valid, metodologi kuantitatif yang jelas, kepatuhan terhadap etika penelitian, dan penerbitan oleh institusi terpercaya. Penelitian itu terpercaya, dan penelitian ini memberikan wawasan baru tentang efektivitas pembelajaran hibrid pasca pandemi dan dampaknya terhadap hasil belajar mahasiswa seperti itu. Ini yang kedua tentang hibrid ya. Oke, nextnya itu adalah pembahasan tentang referensi. Nah, biar kita lebih yakin nih tentang keaslian atau otentiknya si jurnal ini, kita bisa lihat dari referensinya itu sangat-sangat lengkap. Di sini dari artikel pertama itu ada dari Amina. Kita nggak sebutin perwakilan atau sebutin beberapa aja ya, nggak semuanya. Yang pertama itu dari artikel 1 itu dari Amina S di tahun 2012, yaitu tentang pengembangan modul fungsi komposisi dan inverse kelas 11 ya, iya kelas 11 berbasis realistik matematik education. Ini di Universitas Negeri Malang. Di sini juga ada ininya ya, ada linknya, teman-teman bisa klik dan biar tahu lah ya. Yang kedua itu ada Anjanide, Suciati, dan Maridi di tahun 2017. Itu ada The Effectiveness of Inquiry Based Learning Module to Improve the Cognitive Learning Outcomes Advanced in Social Science Education and Humanities Research, First International Conference on Science, Mathematics and Education. Halaman itu 155/160 Teto ya. Ini benar-benar referensi. Sepertinya masih ada referensinya, tapi kita lanjut aja di artikel yang kedua.
Artikel yang kedua itu adalah tentang Khomeini. Mohon maaf. Artikel yang kedua itu referensi yang pertama itu adalah dari Khomeini, Ertin Misfiati Ibrahim pada tahun 2021 tentang penerapan metode pembelajaran blended learning dalam meningkatkan pemahaman konsep hasil belajar siswa. Sebuah meta-analisis di Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika. Seperti itu. Yang kedua itu adalah dari Syukur B dan Sulihin di tahun 2012 itu tentang pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di tingkat SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi seperti itu. Itu masih banyak lagi juga ya. Terus ada di artikel yang ketiga itu ada dari Samo D di tahun 2017 tentang Jurnal Riset Pendidikan Matematika, Sibgatulin et al. Di tahun 2022 Erosi Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Terus ada dari Sugiono di tahun 2013 tentang metode penelitian kualitatif dan R&D seperti itu. Oke ya, ini cukup banyak dan yang bisa kita rangkum adalah masing-masing dari referensi itu menunjukkan bahwa bentuk keaslian dari jurnal tersebut seperti itu. Next, yang selanjutnya ini agak sedikit ini adalah tentang kritik mode. Bukan berarti jurnal ini itu salah, jurnal itu kurang atau bagaimana. Ini hanya sekedar penyampaian sekiranya bisa menjadi tambahan seperti itu. Itu ya, sobat mahasiswa. Yang pertama, di kritik modul itu terhadap modul yang pertama, mohon maaf ya, artikel yang pertama ini adalah tentang mencakup keterbatasan materi yang hanya fokus pada sistem persamaan linear. Nah, ini yang benar ya. Artinya itu kita dibatasi. Kenapa nggak dikembangin lebih loh ya? Kenapa nggak secara luas gitu kan? Kenapa cuma satu bidang gitu? Nah, yang pertama itu adalah tingkat kesulitan yang mungkin tidak cocok untuk semua mahasiswa karena setiap mahasiswa itu berbeda ya. Dan ketergantungan pada keterlibatan dosen seperti itu. Ini masih berarti melibatkan dosen, jadi si anaknya itu nggak mau mandiri mungkin ya. Selanjutnya itu adalah selain itu kurangnya umpan balik berkelanjutan, kebutuhan sumber daya tambahan, perlunya penilaian yang lebih holistik dan menjadi tantangan dalam efektivitas modul ini. Seperti itu. Di artikel yang kedua ini menjelaskan tentang pembelajaran hybrid itu diuraikan dalam jurnal ini mencakup beberapa aspek, yaitu tentang keterbatasan teknologi. Nah, sudah pasti ya untuk teman-teman itu bukannya apa-apa, mungkin punya tapi nggak sesuai spek dan nggak mumpuni gitu kan. Jadi di saat kita dikasih tugas yang sifatnya itu device-nya kita atau mungkin dari laptop atau PC-nya kita itu nggak mampu atau nggak kuat kan, mungkin PC-nya itu versi lama, itu kan kayak menjadi keterbatasan dan itu menjadi salah satu bentuk dari kritik ya, seperti itu. Terus ada tentang kesiapan dosen, interaksi mahasiswa, penilaian subjektif, keseimbangan pembelajaran. Kritik ini menunjukkan bahwa model pembelajaran hybrid itu juga memiliki potensi implementasinya itu memerlukan perhatian yang lebih dari aspek teknologi gitu ya. Lanjut ke artikel yang ketiga, itu adalah metode penelitian digunakan adalah kuantitatif, yang mungkin ya itu adalah tidak sepenuhnya menangkap nuansa pemahaman mahasiswa terhadap materi ini. Artinya tuh penelitian itu hanya melibatkan mahasiswa dari program studi tertentu, jadi nggak secara luas gitu kan teman-teman. Artinya tuh hanya dalam satu bidang, dan itu kayak nggak terlalu kayaknya masih tetap jadi keterbatasan atau mungkin kekurangan seperti itu ya. Yang artinya itu membatasi generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Artinya dalam cakupan itu doang, nggak sampai seluas itu, nggak sampai seluas yang harusnya kita inginkan kan. Terus reliabilitas tentang dan validitas itu alat ukur yang digunakan untuk menilai ini ya. Untuk menilai prestasi belajar mahasiswa perlu dipastikan agar hasilnya akurat, tidak mempertimbangkan faktor eksternal lain yang memungkinkan. Artinya itu gini ya, di sini tuh cuma dikatakan bahwa
rata-rata orang yang paham tentang aljabar linear dan matris itu cenderung lebih mudah berprestasi nih, padahal aspeknya itu nggak mungkin dong hanya sekedar paham tentang aljabar linear doang. Pasti kan ada faktor lain, mungkin dukungan dari orang tua, pacarnya, atau bagaimanapun yang membuat dia itu semangat belajar hingga dia itu berprestasi seperti itu. Ini yang dimaksud dari titik modenya gitu ya. Untuk rangkuman ya itulah ya tadi ya, itu tadi kita baca sedikit ya dari yang saya buat, yaitu tentang kritik modul pembelajaran itu tentang aljabar linear itu mencakup tentang keterbatasan materi yang tadi saya sudah sebutkan gitu, sampai di titik dimana artikel yang ketiga itu tentang faktor eksternal itu tidak dipertimbangkan atau tidak diperhatikan. Artinya itu anak yang paham tentang aljabar linear itu sudah pasti berprestasi, ya mungkin, tapi bukan berarti faktornya tuh karena dia itu paham aljabar linear. Mungkin ada faktor yang lain yang sebenarnya itu menjadi pendukung utama dalam dia itu berprestasi, seperti itu ya sob. Lanjut, selanjutnya itu adalah tentang kualitas analisis nih. Kualitas itu ya kita cek ya, mohon maaf ini hanya sekedar ungkapan saya, berarti bukan berarti saya itu menilai karya orang, apalagi karya ini tuh lebih tinggi daripada saya ya. Oke, dari kualitas analisis itu menunjukkan bahwa penelitian pengembangan modul pembelajaran aljabar linear dan matriks ini dapat dilihat dari beberapa aspek nih sob. Pertama itu adalah penggunaan metodologi yang jelas ya, dengan model Dick and Carey yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Terus yang kedua itu adalah analisis kebutuhan mahasiswa, yang dianalisis itu dari kebutuhan mahasiswa, karena ini juga akan kembali ke mahasiswa gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih kebutuhan mahasiswa gitu. Yang ketiga itu adalah uji validitas ya, untuk kualitas analisis itu. Yang ketiga itu adalah tentang uji validitas, yang dimana menggunakan metode statistik dan untuk meningkatkan kredibilitas hasil gitu sob. Yang keempat itu adalah proses revisi berdasarkan umpan balik menunjukkan komitmen terhadap perbaikan. Dan yang kelima itu adalah fokus pada pembelajaran aktif ya, yang mencerminkan pemahaman tentang teori konstruktivis. Namun ada keterbatasan ini sob dalam generasi hasil dan perlunya analisis lebih lanjut mengenai peran dosen dalam implementasi modul nih. Karena sebagus-bagusnya modul, kalau kita nggak implementasikan dalam kehidupan yang real life-nya itu secara langsungnya itu kayak kurang bener-bener ini itu kualitasnya baik nggak sih gitu kan, kalau belum diuji nih. Oke, yang kedua, di artikel yang kedua itu saya singkat aja. Yang pertama itu adalah tentang secara keseluruhan itu analisis dalam zona ini menunjukkan kualitas yang baik nih ya. Kualitasnya di tingkat yang baik dengan pendekatan yang sistematis, artinya itu ya harus benar-benar tertata dengan baik dan data yang mendukung nih sob. Meskipun masih ada ruang nih ya, masih ada ruang perbaikan dalam penilaian dan interaksi mahasiswa gitu. Lanjut, itu tentang yang di artikel ketiga, maaf, itu adalah tentang analisis yang menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat dengan koefisiennya itu, koefisien korelasinya itu adalah di 0,812 antara penguasaan aljabar linear dan prestasi belajar di mata kuliah metode numerik menggunakan uji korelasi produk momen dengan uji linearitas memberikan bukti mendukung bahwa hubungan antara kedua variabel ini adalah signifikan dan linear gitu kan, sekitar 63% gitu lah sob. Dengan variasi dalam prestasi belajar mahasiswa dijelaskan oleh penguasaan aljabar linear menunjukkan pengaruh yang substansial seperti ini. Dengan analisis ini tuh tidak mempertimbangkan faktor lain ya sob, seperti yang tadi saya jelaskan, yang mungkin mempengaruhi hasil dari si mahasiswa yang berprestasi tersebut gitu. Next, yang selanjutnya itu adalah tentang relevan dengan topik. Relevan dengan topik itu adalah relevan dengan topik di artikel yang pertama itu tentang penelitian itu sangat relevan dengan pendidikan ya, khususnya itu matematika, karena mendukung yang transformasi pembelajaran di sini sob dari metode tradisional pendekatan aktif berbasis inquiry
Model ini itu penting membantu mahasiswa memahami aljabar linear yang merupakan dasar bagi banyak disiplin ilmu loh sob, termasuk teknik informatika. Jadi ini tuh sebagai dasar cara teman-teman mahasiswa itu paham gitu tentang pembelajaran aljabar linear dan matrik, karena sebagai mata kuliah lanjutan sebagai dasar atau biasanya mata kuliah awal untuk melanjutkan mata kuliah yang selanjutnya gitu sob. Nah, untuk artikel yang kedua itu adalah tentang secara keseluruhan jurnal itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan implementasi belajar hibrid dalam pendidikan tinggi, menjadikan sangat relevan dengan topik yang dibahas. Artinya itu topik yang dibahas itu sangat-sangat masuk dan sangat-sangat sesuai lah gitu sob. Ya, lanjut di artikel yang ketiga itu adalah tentang aljabar linear dalam dasar untuk memahami metode numerik sehingga penting untuk dikuasai. Oh mohon maaf, ini harusnya di sini. Saya ulangi ya. Untuk artikel yang ketiga ya tentang relevan dengan topik itu menunjukkan bahwa aljabar linear itu sangat mempengaruhi prestasi pembelajaran di metode numerik. Aljabar linear itu adalah dasar untuk memahami metode numerik sehingga penting untuk dikuasai. Temuan ini membantu guru merancang pengajaran yang lebih baik dan fokus pada aljabar linear seperti itu. Lanjutnya itu ada di kontribusi pada teori penelitian. Kontribusi ini bos. Mohon maaf ini kayaknya agak sedikit ini ya. Tenggorokannya kering ya. Lanjut ya. Untuk kontribusi pada teori penelitian itu adalah tentang kontribusi di mana pendidikan pada teori pendidikan dengan mendukung teori konstruktivis ini membuktikan efektivitas model pembelajaran inquiry dan menekankan pentingnya evaluasi dalam pengembangan modul, dan penelitian ini menunjukkan bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Artinya itu kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar yang berbeda atau kebutuhan belajar di mahasiswa. Artinya itu ya biar mahasiswanya itu ya cepat nyampe gitu kan, cepat nyampe dalam pemahaman dan pembelajaran seperti itu. Untuk teori untuk kebutuhan belajar yang berbeda, mendukung teori diferensiasi fokus pada mahasiswa teknik informatika, memperlihatkan penerapan teori pembelajaran konteks spesifik, meningkatkan hasil belajar, dan mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan modern seperti itu sob. Selanjutnya di artikel yang kedua atau jurnal yang kedua itu adalah memperkaya literatur tentang model pembelajaran hibrid dengan memberikan bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya pada mata kuliah yang dianggap sulit seperti aljabar linear nih, mengaitkan teori pembelajaran aktif dan kolaboratif. Dan jurnal ini memberikan kontribusi pada teori evaluasi pendidikan, menunjukkan dengan bahwa model pembelajaran hibrid dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan gitu kan. Jadi pembelajaran hibrid ini juga sebenarnya itu bisa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan hasil yang signifikan dalam pembelajaran mahasiswa gitu. Next di artikel yang ketiga itu adalah tentang menunjukkan pentingnya penguasaan aljabar linear untuk keberhasilan di metode numerik dengan menyediakan model hubungan antara aljabar linear dan metode numerik untuk penelitian selanjutnya, memberikan wawasan untuk pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan fokus pada aljabar linear gitu. Nah, kita lanjut ya karena menitnya cukup agak lama ya. Kita lanjut di ide gagasan atau pendekatan yang pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel nih. Ya. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel itu yang pertama dari artikel dari artikel pertama itu ide baru untuk mengembangkan modul pembelajaran modul aljabar linear dan matrik itu meliputi integrasi pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi interaksi seperti MATLAB, dan ini MATLAB itu kalau nggak salah itu adalah software ya, software yang khusus nggak khusus ya, kayaknya khusus deh, khusus untuk ini ya, matematika lah ya, seperti itu. Dan pendekatan flipped
Classroom untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa modul ini dapat dihubungkan dengan disiplin lain menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan dirancang adaptif sesuai kebutuhan individu. Sekali lagi ini sob, sesuaikan dengan kebutuhan individu. Artinya individu di sini itu ada tentang mahasiswa dan dosennya, seperti itu ya. Terus komunitas belajar serta penelitian tindakan kelas oleh dosen juga dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas belajar. Intinya adalah ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar, seperti itu sob. Di artikel yang kedua nih ya, artikel kedua itu tentang ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel itu tentang integrasi pembelajaran luring dan daring dapat ditingkatkan dengan membagi jadwal perkuliahan secara jelas. Artinya itu ya benar-benar jelas. Kalau misal hari ini ya, kalau misal saya recordnya itu ini di hari Jumat, tapi nggak tahu ya ini udah masuk hari Jumat atau hari Sabtu ya. Karena kalau teman-teman mahasiswa boleh mau tahu itu saya record mulai di jam 12 malam ya. Artinya itu ini jam 12:49, artinya itu udah masuk di hari Sabtu ya. Artinya kalau misalnya hari Sabtu itu daring, otomatis ya udah daring, setiap Sabtu itu daring dan kedepannya itu daring gitu kan. Terus minggunya luring ya serah deh, pokoknya jelas gitu kan. Yang diminta dari jurnal ini. Terus memanfaatkan kelebihan kedua metode untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pentingnya untuk memperkuat interaksi melalui diskusi langsung di pertemuan luring dan keterlibatan aktif di platform daring. Artinya itu kadang kalau kita belajar mandiri di secara online pasti kan kita susah nih ya, ingin ketemu sama sesama mahasiswa biar kita diskusi. Artinya itu benar-benar dimanfaat. Next, tentang ya, ini masih tentang artikel yang kedua ya, penelitian yang holistik yang menggabungkan observasi keaktifan mahasiswa dan penilaian tertulis akan memberikan gambaran lebih lengkap tentang pemahaman mereka. Selain itu, pelatihan teknologi bagi dosen sangat diperlukan untuk mendukung. Jadi mohon maaf ya, ini bukan berarti nyinggung ya, artinya itu mungkin ada beberapa yang mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf, ada yang tidak menggunakan teknologi tersebut karena mungkin ribet dan lain sebagainya, padahal sudah ditetapkan gitu. Next, yang ketiga tentang ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel itu. Di artikel yang ketiga itu tentang fokus pada aljabar linear, tentang menekankan pentingnya penguasaan aljabar linear sebelum mahasiswa itu mempelajari metode numerik. Artinya itu kita buat dasar dulu, jadi setelah nanti ada dasar, pas naik di level yang selanjutnya itu mahasiswa itu nggak kesulitan seperti itu mungkin ya. Terus pendekatan remedial, artinya itu yang namanya matematika itu dari mungkin saya SD sampai SMA itu jujur namanya matematika itu selalu berpasangan, kayaknya udah jodoh banget dengan namanya remedial. Jadi kayak pas ujian utamanya aja udah kayak nggak yakin, mungkin udah masuk remedial, nggak apa-apa, yang penting kan artinya tuh gini, fokus utama anak udah belajar, mahasiswa itu udah belajar, terus kalau misal gagal kan setidaknya ada peluang kedua, itu adalah remedialnya gitu kan. Jadi artinya untuk buat tambah-tambah biar nggak sedikit banget kan nilai kalau misal kita ngambil di nilai utama atau di tes yang utama, bukan remedialnya gitu kan. Terus lanjut ya, untuk pengembangan kurikulum, mendorong pengembangan kurikulum yang lebih lebih terintegrasi dengan aljabar linear dan numerik, seperti itu misal. Lanjut ya, dan kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, di aspek reviewnya selanjutnya itu adalah tentang kelemahan nih sob. Namun saya disclaimer ya, mohon maaf, kelemahan ini bukan berarti ini berarti saya lebih pintar atau bagaimana. Saya mohon maaf, kelemahan itu hanya beberapa diambil lah ya. Sesuai yang saya tahu, saya hanya mahasiswa yang belum begitu paham, belum begitu cerdas sih Kak. Ini bukan berarti saya itu apa sih ya, bahasanya karena sombong karena udah paham atau gimana. Intinya ini hanya mengambil beberapa kelemahan yang mungkin sekiranya itu dari saya seperti itu gitu ya, mohon maaf sebelumnya nih. Oke, kita masuk di artikel pertama tentang kelemahan nih sob. Kelemahan pertama itu adalah tentang kelemahan pertama pada jurnal pertama atau artikel pertama itu tentang pembelajaran aljabar linear dan matrik dengan pendekatan inquiry itu meliputi keterbatasan sampel nih sob. Sampelnya itu
yang membuat hasil itu sulit generalisasi. Desain penelitian yang kurang komprehensif dan kurangnya variasi dalam metode evaluasi yang dapat mengabaikan pemahaman proses belajar siswa. Dan selain itu, jika umpan balik dari mahasiswa tidak dikembangkan secara sistematis, pengembangan modul selanjutnya itu mungkin tidak mencerminkan kebutuhan mereka. Artinya kan mahasiswa itu tidak memberikan feedback atau balasan tentang setelah menggunakan modul tersebut, sistem seperti itu tidak memberikan feedback atau balasan, sehingga ya zona selanjutnya tidak benar-benar sesuai kebutuhan karena mahasiswa tidak merespon gitu. Terus selanjutnya adalah tentang fokus yang terlalu sempit pada aspek teknisnya. Sekali lagi, ini untuk aspeknya cuma satu loh ya. Kenapa aspeknya nggak diluasin gitu? Tanpa mengaitkan dengan aplikasi nyata juga dapat mengurangi relevansi materi. Keterbatasan dalam beberapa kategori itu adalah waktu belajar, sumber daya, dan pelatihan untuk dosen dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran. Terakhir, evaluasi yang tidak menyeluruh dapat mengabaikan pentingnya keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Itu adalah kelemahan di artikel nomor 1. Di artikel yang kedua atau jurnal yang kedua ini memiliki kelemahan seperti sampel terbatas, desain deskriptif yang kurang mendalam, tidak terukurnya variabel lain seperti motivasi, serta minimnya analisis kualitas interaksi, dan tantangan pembelajaran hybrid. Fokusnya pada mata kuliah juga membuat hasilnya sulit aplikasikan secara luas, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Jadi kelemahan itu cukup agak banyak, artinya itu perlu dilakukan penelitian ulang gitu sob. Next, di artikel yang ketiga, penelitian mungkin menggunakan sampel kecil atau tidak representatif, sehingga hasilnya itu tidak dapat digeneralisasi atau di populasi yang lebih luas. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang tidak cukup kuat atau valid. Hasil penelitian bisa dipertanyakan nih sob. Artinya itu ya penelitian itu benar-benar kayaknya bisa dipertanyakan gitu ya kevalidannya. Artinya itu ya karena dari sini sampelnya kecil dan tidak representatif gitu. Dari faktor yang lain tidak dipertimbangkan, ya udah, artinya itu adalah bentuk kelemahan dari si jurnal tersebut gitu. Ini udah di menit 54 ya, kita benar-benar dicepetan biar nggak sampai 1 jam gitu kan. Next ya, di hal yang diperbaiki dan ditingkatkan nih sob. Jadi ada kelemahan, dan ini adalah usulan dari saya. Jadi mohon maaf, ini juga sekitar pendapat dari saya gitu. Bukan berarti ngajarin gitu. Usulan dari saya itu adalah tentang perbaikan modul pembelajaran algebra linear itu dari konsep kelemahan di atas itu adalah tentang perluasan sampel penelitian, desain eksperimen yang lebih kuat, variasi metode evaluasi, dan pengumpulan umpan balik mahasiswa nih sob. Dengan modul itu perlu mengaitkan materi dengan aplikasi yang nyata, menyediakan waktu sumber daya yang memadai, serta melatih dosen dalam pendekatan inquiry. Evaluasi juga harus mencakup proses belajar dan keterampilan berpikir kritis nih sob. Next, di artikel yang kedua, penelitian mendatang dapat ditingkatkan dengan memperluas sampel. Kan tadi dibahas sampelnya itu terlalu kecil atau terlalu sempit, dan untuk penyelesaian atau diperbaikinya itu adalah dengan melebih besarkan dan meregamkan tentang penelitiannya, sampelnya mohon maaf. Dan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat, serta mengendalikan variabel seperti motivasi, latar belakang pendidikan, analisis mendalam tentang kualitas interaksi, dan pengalaman belajar mahasiswa juga penting, bersama dengan pembahasan tentang dalam implementasi pembelajaran hybrid seperti itu. Next, di artikel yang ketiga itu adalah tentang artikel yang hal yang perlu baik itu adalah tentang perluasan sampel. Ini hampir sama ya, perluasan sampel dengan gunakan sampel yang lebih besar, beragam untuk hasil yang lebih representatif. Terus metode penelitiannya itu dengan menerapkan metode pengumpulan data yang lebih valid dan reliable gitu kan, biar lebih kuat nih bos kalau di saat ini dipertanyakan gitu.
Terus selanjutnya itu adalah mempertimbangkan faktor lain, yaitu variabel tambahan yang mengaruhi prestasi belajar seperti mungkin motivasi. Sebenarnya sudah pasti ya, motivasi, dan motivasi itu biasanya didasarkan oleh keluarga nih sob. Jadi ini harusnya dilibatkan kan. Ini kan salah satu unsur kenapa si mahasiswa itu prestasi itu kan bukan hanya sekedar paham tentang aljabar linier, pasti kan karena ada motivasi di belakangnya gitu. Selanjutnya tentang analisis mendalam, dilakukan agar analisis statistik yang lebih kompleks untuk pemahaman yang lebih baik nih sob, seperti itu. Next, lanjutnya itu adalah hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu adalah hampir sama tentang yang ditingkatkan, dan hal yang perlu dikembangkan bersama deh. Hal yang perlu dikembangkan itu adalah mencapai tentang integrasi teknologi seperti platform daring, udah pasti dong. Karena ini pembelajaran negeri pasti harus ya penyediaan platform lah, daring, konten interaktif, pembelajaran berbasis proyek dan meningkatkan pemahaman dan relevansi materi. Dan modul juga harus mendukung keterampilan berpikir kritis, kolaborasi siswa, seperti itu nih sob. Ini sebenarnya masih banyak ya, tapi silakan teman-teman mahasiswa atau sobat mahasiswa bisa baca sendiri dulu. Intinya yang saya jelaskan juga sama deh, intinya saya cuma ambil lebih ke intinya aja. Ini udah inti tapi saya ambil lagi ke intinya gitu. Next, di artikel yang kedua tentang meningkatkan kualitas jurnal, perlu dikembangkan metodologi campuran studi longitudinal dan analisis faktor demografis untuk memahami pengalaman serta hasil belajar mahasiswa secara holistik. Penerapan teknologi yang beragam, mengembangkan kurikulum fleksibel, peningkatan keterlibatan mahasiswa melalui modul interaktif, serta pelatihan dan dukungan bagi dosen juga penting nih sob. Institusi yang sukses dapat memperkaya wawasan praktik terbaik pembelajaran hybrid di pendidikan tertinggi. Terus, mengembangkan kurikulum yang menghubungkan aljabar linear dan metode numerik secara lebih efektif, program dukungan akademik, menciptakan program remedial atau bimbingan untuk mahasiswa yang kesulitan dalam aljabar linear, terus metode pembelajaran yang inovatif seperti itu. Itu untuk artikel yang ketiga. Next, di usulan pengembangan, masih beberapa ya. Usulan pengembangan itu adalah tentang modul aljabar linear dengan matrik itu pendekatan inquiry mencakup itu adalah pertama ini kayaknya lupa ya, harus di ini mencakup versi daring dengan video dan voice interaktif seperti itu ya. Saya jelaskan aja karena ini nggak kelihatan. Penerapan belajar berbasis masalah menggunakan alat peraga dan simulasi, menyediakan sumber daya tambahan dan melatih dosen dalam metode inquiry. Terus untuk artikel yang kedua itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran hybrid, perlu dilakukan integrasi teknologi interaktif, pelatihan berkelanjutan bagi dosen, dan pengembangan modul berbasis proyek untuk mendorong kolaborasi mahasiswa. Untuk artikel yang ketiga itu adalah untuk pengembangannya itu adalah meningkatkan kurikulum yang menghubungkan aljabar linear dan metode numerik dengan implementasi yang menarik dan inovatif gitu kan, agar mahasiswa itu lebih mudah mungkin ya, memahami. Next, pengembangan model aljabar linear dengan matrik itu dengan pendekatan inquiry terbukti efektif dengan peningkatan signifikan pada hasil belajar mahasiswa berdasarkan uji tes dan post test. Modelnya meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Itu. Kita next aja yang terakhir. Ini sebenarnya masih ada ya, nanti teman-teman bisa lihat gitu kan. Ini masih banyak, tapi kita langsung next aja di dampak yang ini ya, dampak pada teknik ya. Modul pembelajaran aljabar linear dan matrik itu dengan pendekatan inquiry itu membantu mahasiswa teknik informatika pemahaman konsep, keterampilan problem solving dan kerja tim. Mahasiswa juga belajar menerapkan teori ke praktik, mengembangkan
keterampilan teknologi ini tentang dampak pada teknik di artikel yang pertama ya. Di artikel yang kedua itu adalah tentang penerapan pembelajaran hybrid pada mata kuliah aljabar linear dan matrik, meningkatkan hasil belajar, keterampilan komunikasi, disiplin, dan kementerian mahasiswa. Model ini tuh memudahkan pemahaman materi yang kompleks ya, memperkuat interaksi antar dosen dan mahasiswa seperti itu. Next, yang selanjutnya itu adalah dari artikel yang ketiga itu adalah tentang menunjukkan bahwa korelasi penguasaan materi aljabar linear terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah metode numerik menjadi salah satu pengaruh terhadap prestasi yang diraih seperti itu. Dan rangkumannya adalah modul aljabar linear dan matrik dengan pendekatan inquiry efektif meningkatkan pemahaman konsep, problem solving, kerja tim, dan motivasi mahasiswa teknik ilmu matematika, sekaligus mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Pembelajaran hybrid juga mendukung hasil belajar, komunikasi, disiplin kemandirian, dan penugasan teknologi, memudahkan pemahaman materi kompleks, serta memperkuat interaksi dosen mahasiswa. Dan yang ketiga adalah penguasaan aljabar linear juga berpengaruh signifikan dalam mahasiswa yang berprestasi atau terhadap prestasi di mata kuliah metode numerik seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tentang pengembangan model belajar linear menggunakan MATLAB gitu kan. Itu yang belum dibahas, dan modifikasi variabel menggali konteks baru. Itu saja ya sob. Sebenarnya kalau misal kita detailin ya, sebenarnya itu cukup banyak lah buat kita ngobrol, tapi waktu kayaknya cukup agak panjang ya, bisa hampir 1 jam lebih kan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau sobat mahasiswa yang sekiranya pengen sharing nih, silakan bisa sharing lewat komen aja ya. Dan kalau teman-teman mahasiswa suka, silakan klik tombol like-nya. Kalau memang tidak suka, silakan klik tombol dislike-nya. Silakan bagikan kalau memang mahasiswa itu berkenan seperti itu. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama itu adalah kepada dosen saya, itu adalah Pungki Aditya Sari, yang sangat-sangat baik dan memberikan kesempatan, memberikan ilmu yang banyak kepada saya, dan sampailah di sini tentang review artikel seperti itu. Oke, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah pengucapan, atau mungkin kata-kata yang kurang bagus, please ya, buat teman-teman mahasiswa kayaknya kurang pas nih ya. Saya mohon maaf. Saya juga kayaknya saya juga manusia, bukan nabi boy ya. Jadi saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next time. Ya.